Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal praktikum modul ke-9 di mata kuliah penggunaan sinyal digital. Yakni di sini berjudulkan transformasi Fourier. Ya, langsung saja ke soalnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan soal-soal untuk perkodingan untuk memunculkan sinyal dengan transformasi Fourier. Yang pertama ini kita disuruh untuk menuliskan program dual line itu. Sebelumnya seperti biasa kita load dulu package kita, package load signal. Nah, lalu seperti biasa di awal baris kita tambahkan clear all. Nah, untuk membersihkan semua variabel yang ada di workspace seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan tulis di variabel n itu sama dengan 0 sampai dengan 0. Nah, di sini itu adalah intervalnya. Ya, jadi dia itu sampai 0,6. Nah, namun dia loncat sebesar 0,01 atau sebesar 1 mili. Nah, seperti itu sampai dengan 0,6. Oke. Nah, sinyal X di sini dimasukkan fungsi sin. Ya, fungsi sin itu dikali 2 kali pi 2 dikali pi 3 kali 30 dikali dengan n, ya. Nah, ini kita tambahkan dengan fungsi sin lagi 2 pi 50 n, seperti itu, ya. Lalu lengkapi program di atas sehingga dapat menampilkan sinyal X dengan panjang sampel 100. Ya, di sini. Lalu dilengkapi dan tuliskan pada laporan frekuensi sampling, sinyal-sinyal, sinusnya. Oke. Nah, kita akan lengkapi dulu untuk mendapatkan sinyal X dengan panjang sampel 100, ya. Yang pertama kita buat dulu buat fungsi sampling, frekuensi sampling itu 1 per 0,001, ya. Nah, atau 1 kHz ini, ya. 1 kHz. Terus ini ada F1, ya. F1 itu 30. Ya, ini untuk fungsi sin 1. Ya, terus frekuensi kedua itu ya 50. Nah, seperti itu, ya. Itu jawabannya. Nah, lalu sini kita akan membuat suatu variabel untuk menyimpan si nilai sampel panjang sampel ini. Kita simpan di variabel misal 6 samples, ya. 6 samples itu 100, kita isi dengan 100. Nah, seperti itu, ya. Lalu kita isi sinyal X, kita namakan X samples, ya. X samples, ya. Sampel sama dengan X, fungsi X itu dengan indeks 1 sampai dengan 6 samples, ya. Jadi panjangnya itu sampai dengan 100, seperti itu. Lalu kita buat juga untuk fungsi n-nya, fungsi n samples, ya. Nah, di sini cuma sampai sini, ya. Nah, seperti itu. Sudah, ini adalah fungsi X samples yang mana dia mempunyai panjang sampel 100. Seperti itu, ya. Oke, tambahkan sinyal di atas dengan sinyal draw dengan amplitudo plus 0,8 dan gunakan perintah random number. Ini kita disuruh untuk membuat random number untuk si sinyal draw-nya. Seperti itu. Beri nama sinyal tersebut dengan Y, lalu tampilkan dan bandingkan sinyal Y dengan sinyal aslinya X. Oke, ya. Oke, yang pertama kita masukkan sinyal noise. Sini noise n samples. Masukkan nilai noise sampelnya, ini adalah n mulai dari 1 sampai dengan 6 samples. Kan harus sama, sampelnya 100. Ini n to noise, ya. Nah, di sini masukkan noise amplitude. Nah, noise amplitudonya itu kan 0,8, ya, positif. Nah, terus kita masukkan ke fungsi noise. Ini nama variabelnya noise, itu amplitudonya noise amplitudo. Nah, dikalikan dengan, nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan random number, ya. Itu
kita masukkan ukuran. Nah, ukuran dari si panjangnya itu, ukuran dari si X samplingnya ya, X samples. Nah, seperti itu. Jadi dia akan merandom. Ini noise-nya tidak bisa diatur ya, jadi dia mengenerate nilai sendiri, namun amplitudenya 0,8 seperti itu. Kita atur ya. Oke, kita masukkan ke fungsi Y karena di sini kita suruhnya noise-nya itu di fungsi Y itu sama dengan X samples ya, berarti ditambah noise. Nah inilah sinyal X yang ditambah dengan noise itu dimasukkan ke Y seperti itu ya. Lalu tampilkan dan bandingkan dengan X. Oke, kita coba tampilkan dulu. Nah, ini kita coba tampilkan dulu sinyalnya. Coba di sini kita masukkan figur, kita bikin figur baru, terus bikin subplot ya. Subplotnya kita jaga-jaga bikin 4 saja. Nah, terus kali sini bakal banyak menampilkan plottingan, jadi kita sediakan saja 4 saja, 4 row plot ya. Lalu kita akan plot si X nya ya, berdasarkan N samples, X samples. Oke. Lalu kita akan bandingkan dengan si Y, maka kita bikin lagi subplot ya, 4 1 2. Nah, ini plot samples, sampel dan Y ya. Nah, ini Y yang sudah dicampur dengan sinyal darah seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini adalah sinyalnya. Ini adalah sinyal. Nah, ini adalah sinyal X ya, sinyal X. Nah, di sini adalah sinyal Y yang merupakan kombinasi dari sinyal X ditambahkan dengan deraunya, yang mana amplitudo deraunya itu 0,8 seperti itu ya guys ya. Oke, lanjut. Oke ya, tampak bahwa bentuk sinyal aslinya telah hilang ya, benar ya. Lalu yang ketiga, setelah didapatkan sinyal X dan Y, sekarang tulislah program berikut ini untuk mengkonversikan X ke dalam domain frekuensi ya. Karena pada dasarnya ini adalah domain waktu. Nah, kita akan rubah ke domain frekuensi mana aja, frekuensi apa aja yang terkandung dalam si sinyal ini, seperti itu ya guys ya. Nah, kita masukkan di sini itu X sama dengan FFT. X itu 512 PXX sama dengan X X besar dibagi 512. Lalu masukkan frekuensinya itu sama dengan 1000 dikali 1 dibanding 500 sampai dengan 512 itu kita bagikan dengan 512 gitu ya. Lalu kita akan plot. Nah, kita akan plot, namun di sini kita akan gunakan subplot dulu ya. Subplot 413 berarti ya. Ini kita akan plot si PXX nya itu PXX ya, berdasarkan si frekuensi itu indeksnya mulai dari 1 sampai 512 seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan bahwa komponen dasar Fourier-nya adalah 512 sinyal. Jadi 512 ini menunjukkan si komponen dasar Fourier. Nah, sementara kalau bisa diperhatikan sinyal aslinya memiliki 600 sampel ya, benar ya, pada domain waktu. Nah, kedua bilangan tersebut tidak berhubungan. Ini tidak ada hubungan sama sekali. Jadi sinyal yang ditampilkan dalam besaran itu besaran power itu PXX gitu kan ya, namanya PXX. Nah, jelaskan bagian program pada baris keempat katanya ini ya, dan fungsi angka 1000 pada baris kelima. Jadi untuk
baris keempat ini, atau misal di inisialisasi PXX ini itu berfungsi itu untuk menghitung spektrum, ya, menghitung spektrum dari spektrum daya dari sinyal yang di FFT gitu kan ya. Ini buat ngitung spektrum daya seperti itu. Lalu fungsi 1000 di sini yaitu untuk guna mengkonversi indeks frekuensi dari hasil FFT ke dalam unit ini ya, unit frekuensi hertz. Unit hertz dan berdasarkan frekuensi sampling sinyal yang diasumsikan dalam kilohertz. Ya, dalam diasumsikan itu 1 kilohertz gitu. Ya, diasumsikan 1 kilohertz atau 1000 hertz. Nah, gitu. Ya. Di frekuensi sampel diasumsikan sebagai 1000 Hz. Frekuensi sampling ya. Oke, seperti itu. Lalu gunakan cara yang sama untuk mengkonversikan sinyal Y dan bandingkanlah hasilnya dengan percobaan nomor 3. Beri nama sinyalnya Y dan P. Ini sama ya. Jadi ini kita perlu, nah ini kita tinggal perlu untuk mengkopinya dan kita isi di sini dengan Y besar. Ini dengan sinyal Y berarti ya. Sinyal Y. Nah, ini dengan sinyal Y, ininya PYY berarti ya, PYY. Y besar. Nah, Y besar seperti ini ya. Ini F-nya tidak usah di inisialisasi lagi. Ini plotnya keempat berarti ya. Row keempat, ini PYY. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba. Nah, ini kita coba bandingkan nih. Ini merupakan spektrum ya, atau domain frekuensinya dari sinyal XN. Ini seperti ini. Ini frekuensi-frekuensi yang terkandung. Jadi ada frekuensi sekian, ini ada 2 frekuensi. Kenapa ya? Karena di sini kita mempunyai dua fungsi sin ya. Nah, yang pertama itu frekuensinya itu 30. Ya, 30 atau 30 Hz lah ya satuannya. Nah, terus yang kedua itu 50 Hz. Ini kelihatan di sini ya. Ada 30, ada 50. Nah, selanjutnya yang ini adalah spektrum dari sinyal Y yang telah dicampur dengan noise. Maka di sini ada ripple. Ini spektrum noise ini sebenarnya kelihatan. Nah, ada ripple sedikit gitu. Nah, ini di generate oleh random number, makanya nggak bisa diprediksi seperti itu ya. Dan inilah penampakannya. Oke, selesai. Nah, lalu bandingkan, udah, berikan kesimpulan tadi sudah. Untuk menghilangkan noise dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, karena Y itu kan tadi terkontaminasi dengan noise ya. Nah, kita ingin menghilangkannya. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang termudah itu katanya dengan melihat amplitudo. Nah, dengan melihat amplitudo serta membandingkannya dengan suatu bilangan threshold tertentu. Jadi ada batas tertentu. Jadi ketika misal dia melebihi batas tertentu, dia akan dihilangkan. Nah, itu paling mudah. Jadi cara filteringnya itu kalau secara garis besar, ketika misal amplitudonya mencapai threshold, nah itu kita akan hilangkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu konsep dasarnya. Lalu katanya maka sinyal tersebut adalah noise yang dibuang ya tadi ya. Jadi ketika lebih dari nilai threshold atau nilai batas yang kita tentukan, nah kita akan buang. Nah, kita disuruh buat program untuk membuang noise yang ada di sinyal Y itu sendiri gitu kan ya. Nah, berilah namanya itu sinyal XN katanya. Ya. Oke, kita coba. Oh, di sini kita masukkan dulu Y buat Y filter ya, yang Y setelah filtered misalnya, filtered itu sama dengan Y ya. Nah, kita inisialisasi dulu dengan nilai Y-nya, kita isi dulu dengan nilai Y-nya itu ya, fungsi Y-nya. Lalu kita akan mencoba membuat threshold. Jadi filtered gitu kan ya. Nah, itu PS dalam variabel Y yaitu kurang dari threshold ya. Nah, threshold kita
threshold ya itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi ketika misal ada amplitudo yang kurang dari threshold, nah maka dia akan dibuang atau dijadikan 0 gitu kan ya. Jadi ketika misal dia dibandingkan, oh ini kurang dari sekian atau kurang dari nilai threshold, ya udah berarti dia dihilangkan gitu. Nah, ini kita atur thresholdnya. Misal nilai thresholdnya ya itu 20. Nah, jadi ketika misal kurang dari 20 maka dia dihilangkan seperti itu ya. Oke, nah kita masukkan ke variabel xn. Nah, seperti itu. Xn itu sama IFFT ya. Itu masuk ke Y filter. Nah, itu ya. Nah, di sini sudah masuk. Tinggal kita masukkan ke fungsi xn sampel ya. Nah, ini yang sudah disampel itu sama dengan xn. Kita sampel dulu ya, kita sampling dulu sinyalnya itu mulai dari 1 sampai dengan 6 sampel seperti itu ya. Nah, jadi sudah dimasukkan oleh Y yang sudah difilter, nah kita sampling dulu, baru kita plot. Nah, baru kita plot, tapi di sini sudah cukup. Ini ya row itu kalau nggak salah maksimal 5 maksimal 4 gitu kan. Jadi kita bikin figur baru saja. Bikin figur baru, lalu kita bikin subplotnya, kita bikin 3 ya, bikin 3 dulu, jaga-jaga, kita plot. Nah, kita plot si si Y-nya gitu kan ya, yang belum. Ini yang belum di filter. Ini yang belum difilter ya, ini yang belum difilter. Nah, lalu kita akan plot ya. Lalu kita akan plot lagi yang sudah difilter. Ini kita masukkan gridnya on aja ya, biar kelihatan nilai. Oke, masukkan subplot lagi. Ini yang kedua. Seperti itu. Lalu kita plot. Kita plot si nilai yang sudah disampelnya, xn sampel ya. Jadi kita akan memunculkan nilai sinyal yang sudah difilter sekaligus disampling gitu kan ya. Ini masukkan n sampelnya, lalu xn sampel ya. Nah, xn sampel seperti itu. Masukkan grid on ya, grid on ya. Ya, ini si xn ini adalah sinyal yang tanpa noise. Jadi ketika misal kita plot, ini akan teredam noise-nya gitu, atau misal kita hilangkan sesuai threshold yang kita inputkan. Di sini 20. Jadi ketika misal ada amplitude yang lebih dari kurang dari 20, ya sudah, ini kita hilangkan, jadikan 0 seperti itu ya. Itu salah satu cara yang tercepat gitu kan ya, yang termudah untuk memfilter suatu sinyal ya, seperti itu. Lalu ya seperti itu, coba dulu ya. Ini belum keluar, bentar, kita lihat dulu. Mass match, oh ini panjangnya tidak sesuai katanya, 115 ya. Baik, coba kita lihat dulu sini. Sampel 1 sampel ya, Y filter. Iya, Y filter Y, APS Y threshold. No, ini 20, thresholdnya 20 ya. Kita bikin figur baru kan ya, bikin figur baru, plot sampel Y, atau coba kita nah ini ya, ini harus Y kecil ya. Oke,
Nah, ini hasilnya. Jadi ketika misal nilai Y itu terkontaminasi dengan noise, ini setelah kita hilangkan noise-nya jadi seperti ini lagi. Ya. Nah, lihat ini itu sama dengan, ini mirip ya. Mungkin ada sedikit nilai SAD yang terpengaruh di sini karena proses filtering itu kan. Nah, ini. Jadi nilai X awal itu sama dengan nilai X akhir atau XN seperti itu ya. Jadi alurnya itu si X itu ditambahkan dengan noise jadilah Y itu difilter jadilah XN. Nah, seperti itu. Dan ini idealnya harus sama seperti itu ya. Namun ya kenyataannya ada nilai ada nilai SAD ya. Itu perbedaan absolut gitu antara sinyal yang ditransmisikan sama yang diterima gitu ya. Jadi ada error lah sedikit. Seperti itu ya. Nah, ini penghilang noise itu. Ini cara tercepat seperti itu. Nah, lalu di sini lakukan proses konversi dari XN pada domain frekuensi. Nah, jadi yang telah si nilai X yang telah dicampur dengan derau jadi sinyal Y yang telah difilter jadi XN. Nah, si XN ini perlu kita konversi ke domain frekuensi, disimpan dalam variabel XI ya untuk melihat perbedaan. Nanti tampilkan hasilnya dan bandingkan dengan sinyal X semula. Nah, ini apa yang berbeda dengan nilai aslinya atau nilai sinyal informasi aslinya gitu ya. Nah, kita akan coba di sini. Ini subplot masih tersisa 1, cukup ya, berarti pas. Berarti di sini kita buat subplot lagi ya, buat subplot lagi yang terakhir. Terus kita bikin fungsi XI-nya atau variabel XI itu isinya itu adalah IFFT ya dari si XN ini. Nah, ini kita akan tampilkan domain frekuensinya. Ini kita akan plotting bilangan real XI ya dari si XI ini. Nah, ini si plot ini akan memunculkan spektrum dari si XI ya, spektrum dari si XI atau domain frekuensi dari sinyal XN. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada spektrumnya. Nah, kita lihat apa yang beda dari sini. Spektrum dari sinyal X yang asli dengan sinyal XN itu berbeda. Ada yang sedikit menonjol di sini, yaitu adalah polaritas negatif ya. Ada polaritas negatif. Nah, polaritas negatif ini itu disebabkan oleh Fourier ya. Tuh. Jadi terdapat polaritas negatif ya pada spektrum. Nah, ini tuh disebabkan oleh spektrum frekuensi dari hasil transformasi Fourier seperti itu. Nah, karena transformasi Fourier itu mencakup frekuensi positif sama negatif. Ya, namun yang perlu kita perlihatkan ya cukup frekuensi positifnya saja. Ya, karena kalau Fourier itu pasti dia include positif sama negatif frekuensinya gitu. Tapi yang perlu kita analisis ya cukup positifnya saja seperti itu. Ini suatu perbedaannya. Ini transformasi Fourier. Untuk ininya sama, untuk sinyal domain waktunya sama. Ada perbedaan SAD. Namun ada nilai SAD maksudnya, namun untuk spektrumnya ini ada perbedaan, ada polaritas negatif yang disebabkan oleh transformasi Fourier. Ya, nah kelebihan untuk domain frekuensi ini ya, yakni kita bisa melihat ya, jadi frekuensi apa aja yang terkandung dalam suatu sinyal. Namun kekurangannya ya di sini dia nggak bisa by time gitu, jadi tiba-tiba melonjak gitu kan. Jadi kekurangannya itu transiennya itu tidak jelas gitu, jadi tiba-tiba melonjak. Terus tidak menunjukkan perubahan seiring waktu gitu, karena ya dia berdomain frekuensi seperti itu. Nah, sebaliknya domain waktu itu ya bagus untuk transiennya jelas, namun frekuensinya tidak jelas gitu. Jadi kita nggak tahu di frekuensinya berapa gitu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan seperti itu. Jadi kita akan memilih
domain mana gitu kan ya untuk pengamatan yang kita tuju gitu kan ya. Kalau misal kita ingin menelusuri kandungan frekuensi yang terkandung, ya kita buat di domain frekuensi ya. Kalau misal mau by time ya by time seperti itu ya. Kalau misal mau transiennya jelas ya by time seperti itu ya. Dah ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal praktikum pada modul 9 ini. Ini sebenarnya modul terakhir ya. Ya, terima kasih dan mohon maaf selama ini bila ada masih banyak kesalahan gitu kan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.